Terus aksi yang paling seremnya itu dia minta asisten-asistennya atau murid-muridnya itu nutup kepalanya pakai kain hitam. Terus dia minta kepalanya dipenggal Wah, dan dipenggal betulan, lepas, putus. lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nokturnal. Kembali lagi di cerita malam ini. Malam ini kembali lagi bersama Mbah Nocha. Seperti biasa, Nocha selalu ada untuk Cepi. Dan kemarin itu biasanya kan, Ca, lu ada cerita gak? Ada kan, selalu ada gitu. Ya, Nah, terus kemarin dia bilang, ini gue ada satu cerita nih, ini menarik banget, keren banget kata dia. Wah, kalau menurut Nocha ini keren, gue penasaran nih. Apa ini? Kita langsung dengerin aja kali ceritanya nanti dari Nocha. Ada mau spill dikit ceritanya tentang apa nggak, Ca? intinya tentang apa ya? Bisa dibilang urban legend tapi di pedesaan, gitu. Di daerah ya dekat-dekat sini lah, dekat-dekat Jawa Timur lah, masih Jawa Timur. Oke, urban legend ya. Oke. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk kaum nokturnal jangan lupa kalian juga bisa ikutan cerita di sini dengan cara DM ke Instagram kami di ceritamalamini.cmi atau bisa email ke ceritamalamini@gmail.com. Kalian bisa kirim dalam bentuk voice note atau ketemu di Zoom kayak Nocha kayak gini. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Malam ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak kelewatan video terbaru dari kami. Langsung aja menuju ke cerita malam ini dari Nocha. Ini tuh cerita dari temen, sebut aja Andi lah, nama basic. Si Andi ini, jadi ini tuh temen SMP, tapi SMA-nya kita beda sekolah. Nah, jadi awalnya tuh kejadiannya dari waktu SMA. Gitu. Jadi waktu SMA ini dia dapat apa ya, semacam kayak studi tour, kayak KKN tapi cuma sebentar gitu. Jadi kayak living lah, live in Oh iya. live in di rumah warga gitulah di pedesaan. Nah, desa yang dipilih ini desa di dekatnya sebuah wisata air terjun, dekatnya Surabaya, kurang lebih ya 100 kilometeran lah kurang lebih dari Surabaya. Jadi kayak di wisata air terjun gitu, yang aku nggak bisa sebutin lokasi pastinya, tapi aku kasih ciri-ciri, mungkin ketebak sih, tapi ada sangkut pautnya, yaitu ada goa Jepangnya. Jadi desanya itu kayak banyak petaninya lah, banyak petani, orang-orang yang cocok tanam gitu. Jadi mereka itu tanah sekolahan ini dibagilah tiap-tiap kelompok gitu kan. Satu kelompok, satu rumah warga gitulah kurang lebih. Nah, temanku itu sama beberapa temennya dapat di rumahnya sebut aja Pak Pardi ya. Nah, di rumah Pak Pardi ini kalau nggak salah dia cerita petani wortel. Nah, jadi dia pagi itu waktu sampai sana pagi kenalan sama warga, kegiatan-kegiatan. Siang sore itu kan nganggur. Mereka tuh main kayak di situ kan ada air terjun, ada sungai gitu kan. Ada apa itu Goa Jepang juga tadi. Nah, di dekat Goa Jepang tuh di bawah tuh ada aliran sungainya. Nah, mereka tuh sempet berenang lah di sungai itu karena di area sungai itu tuh kayak pas belokan sungai. Jadi sisi terluar belokan tuh kan biasanya agak dalam, tapi airnya tenang, nggak terlalu deras kan. Kalau di sungai-sungai di pegunungan. Nah, jadi mereka bisa berenang di situ. Airnya dalamnya mungkin ya sebahu atau seperut lah mungkin, nggak tahu. Aku nggak pernah nyemplung ke sungainya sih. Pernah lihat doang. Terus waktu sore itu waktu balik ke rumah, temanku ini tanya ke si Pak Fardi, Pak, kalau malam tuh di sini kegiatannya ada apa ya? Gitu. Akhirnya Pak Fardi bilang, oh kalau saya kalau malam 2 hari sekali itu saya ada nyiramin tanaman, gitu. Nyiramin wortel malam-malam. Jadi kayak ngairin airnya lah. Gitu. Terus si Andi ini bilang, oh kita boleh lihat nggak Pak? Boleh ikut nggak? Oh ya boleh Mas. Apa nanti kalau mau nanti habis makan malam aja kita berangkat gitu kan.
Ya udahlah, habis makan malam, Pak Pardinya ngajakin, Pak, Mas, jadi mau ikut? Iya Pak, jadi ikut. Ikutlah mereka gitu kan, ke ladang. Mereka ngelewatin gua Jepang tuh lagi. Terus kayak masih jalan terus ke arah sawah-sawahnya kan. Nah, sampai di sana tuh kalau nggak salah mereka bawa ketela rambat tuh nggak salah buat dibakar sana. Jadi di sana tuh ada gubuk gitu buat istirahatnya Pak Pardi juga sama warga-warga situ kan, kayak gubuk kecil. Jadi si anak sekolahan ini disuruh duduk-duduk situ aja gitu sambil ngelihat nemenin Pak Pardi yang ngairin sawahnya lah, itu kebun wortelnya. Nah, waktu di sana itu si Andi ini ngerasa kalau dia tuh nyium bau anyir. Hmm. Nah, dia nyium bau anyir terus sama bau kayak semacam rambut atau ya kayak rambut lah, rambut yang basah lepek gitu loh. Bau-bau apek rambut gitu, rambut yang panjang. Tapi dia waktu itu belum berani ngomong gitu kan, cuma dia jadi merinding-merinding doang. Nah, terus intinya dia waktu itu nunggu di gubuk, makan santai-santai kan. Cuma dia masih kepikiran sama bau anjir tuh, kan dia doang yang nyium gitu. Jadi dia nanya ke temennya, ada yang nyium nggak? Nggak ada gitu. Nah, waktu Pak Pardinya balik dari kebun wortel, kayak masih nunggu airnya gitu. Ya. Dia kan duduk-duduk di gubuk nungguin. Temennya nyeletuk, Pak, di situ tuh ada cerita seremnya nggak Pak ya gitu. Si Andi ini udah kayak, waduh kok malah nanyain di sini gitu kan. Dan dari tadi itu dia masih nyium bau anyirnya gitu. Nah, Pak Pardi ini bilang, oh ada Mas. Baru bilang ada Mas tuh tiba-tiba ada suara lolongan anjing. Tiba-tiba aja. Terus Pak Pardi ini langsung diem hening gitu kayak Kak, terus sambil ngasih isyarat gini, kayak nggak boleh ngomong gitu. Nah, karena yang lain tuh juga takut ya, habis tahu kalau si Andi ini nyium bau anyir, terus Pak Pardinya kasih isyarat dengan suara, diem semua, hening gitu kan. Setelah cukup lama, baru Pak Pardi udah aman-aman. Nah, waktu itu si Andi ini karena dia sendiri kan yang ngalamin takutnya kan. Terus dia tuh mikir, daripada aku takut sendirian, bareng-bareng aja lah gitu. Jadi dia akhirnya nanya lagi, gimana Pak tadi ceritanya kayak gimana yang serem gitu. Pak itu bilang di sini tuh ada itu Mas, semacam legenda desa sini gitu. Nah, jadi ceritanya itu di situ tuh dulu sering diadain semacam sedekah bumi lah. Jadi kalau habis panen, supaya panen berikutnya nanti akan lancar lagi, akan melimpah lagi, mereka semua tuh sering ngadain sedekah bumi. Biasanya dengan cara ngelarung bahan-bahan makanan dari sungai atas gitu. Nah, di saat yang sama waktu itu, ini tahun-tahunnya katanya sebelum kemerdekaan ya, udah lama ceritanya. Tuh dulu ada dukun lah di situ, ada dukun yang sangat-sangat sakti dan sangat arogan. Nah, dia ini bahkan pernah nantang kalau saya bahkan dibunuh pun nggak bisa gitu. Nah, akhirnya suatu ketika ada sedekah bumi tadi, si dukun ini juga mau ngelakuin ritual gitu di sungai yang sama, tapi sedekah bumi kan di sungai atas. Nah, si dukun ini di sungai bawah, di aliran yang bawah. Jadi harusnya sedekah bumi nanti bakal melewati jalur si dukun gitu lah. Nah, sungai tempat dukunnya ini tempat berenangnya anak-anak tadi sore. Tuh, nah si dukun di situ ritual kayak kebal-kebal gitulah, nunjukin kalau dia kebal. Terus aksi yang paling seremnya itu dia minta asisten-asistennya atau murid-muridnya itu nutup kepalanya pakai kain hitam. Terus dia minta kepalanya dipenggal. Dan dipenggal betulan, lepas, putus. Putus. Nah, tapi si dukun ini dia kayak minta diikat tangannya, mungkin biar nggak terlalu berontak kali ya. Dia minta diikat. Setelah diputus, kepalanya itu bilang, coba gantung kepala saya di pohon di sana gitu. Jadi masih hidup. Masih ngomong. Kepalanya ngomong tapi tidak di dalam karung hitamnya tadi. Nah,
setelah dibawa digantung, diikat kan. Nah, waktu diikat itu mungkin si murid ini ngikatnya nggak bener apa gimana. Jadi sebenarnya itu ikannya lepas Oh, nantinya. heeh. Nah, tapi sebelum itu terjadi, si dukun ini sempat minta dibukain tangannya, terus dia kayak joget-joget gitulah, membuktikan dia tuh masih bisa gerak bebas walaupun kepalanya udah kepotong gitu. Di saat yang sama, sedekah buminya waktu itu selain bawa makanan-makanan yang kayak buah-buahan, sayur-sayuran, itu kan kayak melambangkan syukur mereka atas panen. Iya. Nah, lalu untuk melambangkan rasa aman mereka dari gangguan hama atau hewan-hewan yang bisa merusak sawah, mereka juga melarung kepala anjing. Aduh. Ya, kepala anjing yang dipotong, anjing liar. Buat melambangkan supaya tidak ada gangguan atas panen mereka lagi gitu loh dari hewan-hewan yang jadi hama. Nah, kepala anjing ini dibungkus dengan karung hitam atau kain hitam. Oke. Nah, setelah si dukun tadi itu joget-joget ya badannya dengan kepala yang terputus, nggak lama kemudian si dukun nunjuk ke arah kepalanya lagi, kayak semacam suruh ambil kayak gini kan, suruh ngambil. Muridnya yang tadi ngikat baliklah. Waktu dilihat di pohon loh, kok nggak ada talinya lepas. Oh. Di saat yang sama di bawah itu ada kain hitam juga. Tanpa pikir panjang diambil, diambil. Terus si dukun tuh tanpa bersuara ya, maksudnya kepalanya tuh diem, nggak bersuara lagi. Badannya tuh kayak mengisyaratkan ini pasang gini. Oh. Sama muridnya langsung dipasang gitu aja, dipasang. Oke. Gak pakai dibuka dulu kan. Mungkin karena takutnya karena nggak disuruh buka ya nggak dibuka gitu kan. Iya. Setelah dipasang, waktu dipegang, waktu masang kan kayak dibetulin posisinya kan. Nah itu dia mulai megang kalau loh, ini kayaknya bukan kepala orang gitu loh. Agak Kayak moncong ada, gitu ya. iya enggak dia megang kupingnya. Kok ada kayak ada apa ya daging kecil di belakang di atas gitu kan. Kan kupingnya anjing kan ke atas gitu, anjing hutan. Begitu dibuka, ternyata bener ya itu kepala anjing. Wah. Jadi anjingnya langsung melolong-lolong gitu tapi hidup gitu ya. Anjing itu hidup tapi badannya orang. Lah. Iya, badannya sedukun itu. Nah, karena dukunnya jadi tantrum lah, marah lah ya. Dukun kan marah ya. Karena kepalanya diganti anjing ini gitu loh. Jika dia marah, berontak-berontak, kayak mulai nyabut-nyabutin senjata, murid-muridnya kan takut nih. Takut dibunuh sama dukunnya, takut juga nanti warga ngelihat kok dukunnya jadi kayak gitu. Iya. Takut salahin dan apalah gitu kan. Akhirnya si murid-muridnya ini setuju buat ngebunuh dukun itu. Oke. Nah jadi dibunuh juga. Terus kalau nggak salah dilarung juga apa dibakar ya aku lupa. Pokoknya akhirnya dibunuh di situ dukun itu. Nah sejak saat itu sering muncul ada manusia yang kepalanya anjing di wilayah situ. Nah ciri-cirinya ada lolongan anjing yang tiba-tiba muncul. Jadi warga-warga sekitar situ kalau dengar suara lolongan anjing langsung nggak berani bersuara gitu. Wow. Nah bagian teror ke warga ini karena sudah sangat lama ya, jadi nggak tahu detailnya. Tapi si Pak Pardi ini inget kayak keluarganya tuh bilang kalau nanti dengar lolongan anjing diem dulu sampai udah hilang suaranya baru gitu, baru boleh gerak lagi, boleh jalan-jalan lagi atau boleh ngomong lagi gitu. Nah saat itu takut semua kan, karena apalagi tadi bosan denger gitu kan, ada suara lolongan anjing gitu. Tapi ya udah habis itu setelah selesai cerita itu beberapa kali masih kedengeran lah suara lolongan anjing. Terus seperti tadi kata Pak Ardi, kalau ada suara lolongan anjing diem dulu gitu kan. Kayaknya besoknya mereka kembalilah ke Surabaya, selesai acaranya. Acara liftnya cuma sehari doang, 2 hari semalam kalau nggak salah. Nah, kejadian berikutnya itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah, si Andi ini ospeknya di tempat itu juga. Oke. Di wilayah air terjun itu, dekat air terjun itu. Emang ada kayak camping groundnya kan di sana. Nah, situ juga. Nah, kebetulan malam itu ada cerit malam. Ish. Normal kan? Nah, Arwah. di cerit malamnya itu ada 2 jalur. Jadi cerit malamnya ini konsepnya sendiri-sendiri. Aduh. Jadi nggak berkelompok. Jadi satu per orang.
Tapi dibagi 2 rute. Jadi yang kalau nggak salah yang cewek itu dikasih rute pendek lewat perumahan warga, dan cowok dilewatin rute panjang lewat pesawahan, lewat kebun-kebun tadi. Nah, si temanku Andi ini karena cowok dapat kebagian yang panjang. Ya. Dia ini ingat gitu loh sama legenda itu karena dia SMA kan ke situ. Ya. Walaupun kelas 1 ya waktu itu kan udah 3 tahun kemudian. Waktu dia mulai jalan di jalurnya itu, dia waktu berangkat tuh ngerasa kalau dia tuh di situ rame kayak banyak orang gitu. Ada suara bisik-bisik, suara orang ngomong. Tapi ya kayak nggak ada orang, harusnya nggak ada orang gitu kan. Iya. Terus ya udah di situ dia ngerasa kayak diawasin gitulah. Dan dia kan ingat ya kalau dia itu di situ pernah ada si manusia setengah anjing tadi kan. Nah, singkat cerita ketika sampai di titik kumpulnya, dia ini udah merinding gak jelas kan karena dari tadi udah ada suara-suara keramaian padahal nggak ada orang. Iya. Waktu sampai di tempat kumpul-kumpul itu, anak-anak kan biasalah masih heboh kan, masih kayak ngomongin, "Dar, kamu kayak gimana? Lewat mana?" gitu lah ngomong-ngomong gitu kan, bisik-bisik sambil nungguin semuanya kumpul kan. Iya. Tiba-tiba kedengar suara lolongan anjing. Nah, seingatku tuh Pak Pardi itu juga pernah bilang kalau suara lolongannya tuh jauh. Itu lolongannya jauh berarti dia deket. Kalau dia lolongannya deket, dia jauh gitu kan. Nah, waktu itu lolongannya yang didengar sama Andi dan teman-temannya itu kerasa jauh. Oke. Nah, berarti deket kan. Dekat. Nah, di situ Andi ini langsung ngasih isyarat ke teman-temannya sama panitia buat diam gitu kan. Untungnya kayaknya panitia ini udah dapat briefing, jadi panitia langsung tahu diem. Dan untungnya juga teman-teman yang di situ juga nurut. Tiba-tiba hening semua. Setelah agak lama udah aman, udah bolehlah akhirnya ngomong lagi gitu kan. Sampai akhirnya waktu nunggunya udah selesai, api unggun ya kan. Nah, waktu lagi api unggun kan biasa tuh dimarah-marahin kan sama senior-seniornya biasa. Tiba-tiba pas seniornya lagi marah-marah tadi, ada yang ketawa. Tapi nggak ada yang ketawa seharusnya. Jadi peserta tuh nggak ada yang ketawa, tapi ada suara orang ketawa gitu. Oke. Cewek kalau nggak salah. Tapi jadi si panitia ini malah marah-marah balik, "Ini siapa sih yang ketawa?" gitu. Tapi ya nggak ada kak, nggak ada yang ketawa kak. Iya. Jangan bohong, nggak ada yang ketawa, tapi masih marah-marah terus kan. Sampai akhirnya ya udahlah itu selesai. Akhirnya mereka balik ke tenda gitu kan. Nah, sekitar jam 2-an setelah tidur sebentar kan. Jam 2-an itu si Andi kebangun buat pipis. Jadi kamar mandinya tuh kan karena di campground ya, jadi kayak dibuatin bilik yang digali lubang doang gitu loh. Iya. Kebayang. Atasnya kebuka gitu kan. Nah, dia tuh ngajak temennya, nggak ada yang mau bangun waktu itu. Terus akhirnya ya udah karena nggak ada yang mau nemenin, Andi berangkat sendiri ke kamar mandi. Waktu lagi pipis, dia dengar suara lolongan itu lagi. Dia diem kan, tapi ya pipis ya pasti pipis masih kan terlanjur keluar kan. Ya udah gitu. Terus pas-pas lah, jadi dia tuh kayak ngeliat sekeliling, ngeliat atas karena atasnya kan kebuka. Iya. Nah, dari balik temboknya itu dia ngeliat ada kuping anjing Aduh. jalan muterin si kamar mandi bilik itu gitu. Kayak muter. Terus di putaran terakhir waktu itu berhenti tepat di depannya gitu loh. Di depan, jadi kayak berhenti di depan gini kupingnya. Tiba-tiba kuping yang kadang kayak gini kan, seret, gitu kan. Muter lagi gini lagi. Nah, waktu yang berhenti di depan gini, kupingnya turun gitu kan. Nah, saat itu juga untungnya dia selesai pipisnya. Buru-buru lah dia keluar. Waktu keluar kayaknya ada temennya datang. Oke. Terus tuh temennya langsung bilang, "Loh, Di, kamu pipis sama siapa, Di?" Terus Andi bilang, "Lah, aku sendirian anjir. Nah, itu di dalam tuh siapa?" "Oh, udah, balik." Jadi akhirnya mereka berdua gak jadi pipis, si temennya gak jadi pipis. Terus Andi langsung ngajak dia balik kan. Terus di dalam kemah itu Andi bilang, "Aku pipis sendirian. Ya masa aku pipis satu bilik berdua gitu kan, ngapain?" Oke.
tadi kayak ada orang di dalam tuh. Terus nggak lama kemudian si temennya ini kan tadi kan kalau pipis ya, dia mulai nggak bisa nahan. Di sekarang tak gantiin dong temenin aku pipis dong. Gitu. Tadi kamu tak bangunin nggak mau gitu kan. Iya. Tadi belum kebelet gitu kan. Tadi makanya dia habis itu waktu aku udah mulai kebelet aku nyusul ternyata tadi udah kayak gituan. Yaudah yuk, ditemenin. Tapi kali ini mereka nggak mau pakai bilik yang tadi dipakai Andi. Oh iya. Bilik sebelahnya lah. Nah, Andi kan nggak pipis kan, udah selesai. Jadi dia nungguin doang di luar. Setelah selesai pipis si temannya itu, Andi iseng kan. Dia pengen lihat tadi tuh, ya lihat temannya apa sih gitu kan. Iya. Waktu Andi ngelirik ke dalam bilik yang dia pakai pipis tadi, ada sosok hitam itu jongkok di tengah-tengah bilik. Ah. Kayak siluet hitam gitu sih, katanya si Andi. Terus ya udahlah akhirnya mereka setelah selesai pipis dengan temannya langsung mereka balik lari lah. Gitu doang sih ceritanya sebenarnya. Tapi yang seru tadi tuh itu sih kejadian si dukunnya itu tadi. Yang terjadi di tahun sebelum kemerdekaan itu. Dan artinya sosok itu masih ada sampai ya berarti kalau teman gue kuliah kan ya berarti masih tahun 2000 something-an, 2013-an lah berarti masih ada gitu. Iya. Kalau dihitung ke 2000 aja itu udah 50-an lebih kan, dan 25. di tahun itu si dukun itu pasti udah 30 atau 40-an gitu kan. Iya, anggaplah kalau itu pas 45 pas gitu kan. Nah kalau sebelum itu Iya. jadi lebih lama lagi gitu. Wah. Tapi kayaknya itu udah bukan lagi si dukun ketika kepalanya udah hilang deh. Maksudnya gimana caranya badannya itu gerak sendiri sedangkan yang ngontrol itu kan dari kepala kan? Semua Iya. yang ngontrol itu badan semua itu kan dari kepala, Iya, dari iya. otak gitu. Iya, kayak maksudnya kayak badannya udah digerakin sama bukan dia gitu kan maksudnya. Iya. Logikanya gitu. Iya, logikanya Maksudnya gitu. karena udah kan udah putus gitu loh. Udah nggak ada hubungan antara jasad si dukun itu dengan otaknya gitu ya, pikirannya gitu. Nah bisa gerak-gerak sendiri mungkin ya dukun itu mau melakukan mau membuktikan itunya aja mungkin ada bisikan dari entah apanya gitu ya. Iya. Anehnya ngapain kayak maksudku kayaknya emang dibuat apes gitu loh dia. Jadi kenapa kok sampai harus digantung di dekat sungai gitu loh, padahal ditaruh di sebelahnya kan bisa gitu, di daratan yang aman gitu kan bisa. Kenapa harus digantung gitu kan? Yang mana itu rawan lepas gitu kan? Iya. Namanya juga digantung gitu kan? Itu Jadi kayak emang sebenarnya mungkin si iblisnya cuma bisa apa ya, nggak bisa ngebalikin sebenarnya gitu loh. tapi kan balik, cuman dalam Ganti bentuk kepala kan? iya ganti kepala kan? jadi Ganti Anubis kepala ya. kan? Jadi Anubis. Anjingnya anjing hutan lagi. Anjing Kayak anjing hitamnya yang keren gitu kan. Enggak. Anjing kayak anjing kampung gitu kan modelannya, yang seadanya. Seadanya, kita nggak tahu tuh background anjing yang dipotong tuh apa Iya, gitu. iya gitu kan. Dan kostumnya juga kostum hitam-hitam doang gitu, nggak kayak kerajaan Mesir gitu loh. Itulah kadang urban legend yang terjadi di Indonesia itu, apalagi di kalau udah masuk daerah-daerah kabupaten atau desa mana gitu ya, itu kan aneh-aneh gitu kalau diceritain sama orang sananya tuh kayak too good to be true, bener gak sih gitu kejadian gitu. Iya kalau di sini, tapi karena karena teman gue bisa ngelihat waktu ya ada kuping anjing itu sih yang bikin wih beneran anjing itu. Kayak mungkin kalau lolongannya doang mungkin kayak residual energi dari anjingnya gitu kan, atau dari waktu itu doang. Tapi ternyata masih ada kupingnya gitu. Kupingnya masih kelihatan gitu. Iya. Si jelas itu berarti ya ngelihat si kuping anjingnya itu. Iya jelas itu. Berarti temboknya nggak tinggi-tinggi banget dong ya? Iya kan ya kan milik ospek mana sih kan? Yang penting waktu berdiri tegak itu nggak kelihatan luar gitu doang. Iya sih. Kasiannya gitu ya, kasiannya ketika dia diganti sama kepala anjing gitu ya. Gue pikir saking saktinya itu walaupun kepalanya anjing dia bisa bahasa manusia gitu.
pas nempel. Iya, nyala enggak. Itu padahal tapi enggak gitu. Malah ngelolong doang. Kan kasihan ya. Enggak, aku mikirnya gini. Kan kepalanya dilepas kan. Terus waktu lepas kan sempat ngomong Mas Ian, ya kan. Iya. Terus dia minta digantung. Nah, terus kok dia waktu kelelep gak minta tolong ya? Kan dia jatuh tuh berarti ke sungai, terus keseret arus kan. Kok dia gak teriak apa langsung kelelep gitu ya kan? Gitu kali ya. Pasti gue itu gitu Kalau jadi minta tolong gak bisa. Terus Udah karena nganyut. tubuhnya udah connect, jadi tubuhnya gak ngerasa, joget-joget aja gini-gini terus. aduh ya Allah. Kenapa jadi lucu? Katanya lucu. Jadi tubuhnya joget karena sebenarnya itu isyaratnya pala gue gitu ya. Aduh ya Allah. Iya kali ya. Kan tubuhnya emang joget-joget kan. Cuman itulah kenapa jadi kayak plotnya kayak udah kesusun banget gitu. Dilarung juga anjing, kepala anjing dengan kain yang hitam. Jadi si muridnya tuh nggak raba-raba dulu gitu ya. Yang penting kainnya hitam gitu ya. Iya, langsung diambil. Dan nyangkutnya di situ gitu. Si kepala anjingnya Iya, tuh nyangkutnya di situ gitu. Bawahnya kan banyak batu-batu sungai itu kan. Jadi kayaknya bagian waktu jatuh itu langsung ke air. Nah, yang nyangkut di batu itu ada batu tuh si kepala anjingnya gitu. Iya. Dipikir jatuhnya ke situ gitu, padahal mungkin enggak gitu. Oke deh. Emang GWS. zaman dulu ada aja ya. Ya tapi berani sih. Maksudnya dia mau melakukan hal segila itu nggak tahu untuk apa gitu. Apa yang dia kejar juga nggak tahu kan kita. Iya. Aneh sih kayak. Ya sudah. Mana di sungai lagi, maksud aku kenapa nggak di rumahnya kayak apa di tempat ritual yang proper Iya, gitu loh. makanya kayak plotnya udah lu harus ketuker pala lu sama anjing gitu. Udah plotnya udah kayak emang kayak udah gitu. iya, kayak emang si iblis yang mendukungnya sudah sebenarnya iblisnya nggak kuat-kuat banget, nggak bisa balikin gitu. Jadi dia wah kebetulan nih ada acara larung kepala anjing. Ya udah yang penting nempel Sekali aja aja deh. dulu dah. Cuman kan kita nggak tahu ya sosok yang kemarin ditemui oleh Andi ini apakah jasad fisik dia yang masih hidup gitu. Maksudnya kalau Iya, dipegang itu bisa atau itu hanya sosok Balik terakhir astral. dia sebelum meninggal. Bisa jadi setelah jadi kepala anjing berapa hari dia nggak kuat meninggal dan jadi diambil gitu kan si sosoknya kan. Udah mati sih harusnya kan dia dibunuh sama murid-muridnya. Oh iya no kan. Berarti kan diambil sosoknya. Nah, muridnya takut kan dia ngamuk kan kayak lah kepala gue jadi anjing. Dia kan ngamuk marah-marah. Maksudnya kayak dia nyambut-nyambutin pisau dan sebagainya. Oh iya benar. Muridnya takut jadi ngelawan sekalian kan. Akhirnya dibunuh sekalian. Tapi kok anehnya bisa mati sekarang setelah jadi anjing kepalanya. Iya Kan makanya. kemarin-kemarin dia bilangnya nggak bisa mati gitu kan. Itu aneh sih itu plot hole juga sih Cak. Ya, Ditebas mungkin loh. tadi itu karena kepalanya keganti kan soalnya udah. Oh iya. Mungkin kepalanya yang kebal bukan badannya. Ilmunya ada di sini. Udah nganyut kan. Jadi Iya udah lanjut. Oke. Itu dia tadi cerita urban legend dari salah satu daerah di Jawa Timur. Ya. Itu ada namanya nggak sih Ca? Biasanya kan kalau urban legend tuh ada namanya gitu. Sebutannya apa? Anubis gitu. Enggak sih. Dukun anjing atau apa gitu. Nggak ada tapi ya nggak ada namanya gitu. Nggak ada sih. Mungkin yang si Andinya lupa atau mungkin nggak dikasih tahu juga nggak tahu ya. Tapi dia waktu cerita nggak ada sebutannya sih. Ya anggaplah dukun kepala anjing lah gitu. Dukun kepala anjing. Atau hantu kepala anjing. Ya karena udah jadi hantu ya, udah bukan Iya, dukun udah lagi. bukan dukun lagi. Oke. Jadi kalau cerita-cerita urban legend itu kita jadikan hiburan aja lah ya, entertain. Jangan juga jadi dicontoh juga nggak mungkin juga ya, siapa yang mau nyontoh gitu. Menggal kepala sendiri. Terus ganti anjing lagi. Terus jadi anjing. Ganti anjing. Males banget tuh. Untung aja ya yang dilarungnya kepala anjing. Coba yang dilarungnya kepala babi ayo. Beda lagi suaranya kan, bukan melolong. Udah lagi nanti. Cuman ya itu dia menariknya ketika masuk ke masa sekarang ya, yaitu di masanya Andi berkuliah itu sosoknya masih tetap ada di situ gitu. Berarti dalam artian urban legend di situ benar-benar
dipercaya oleh warga situ, karena tetap kan sampai waktu itu juga Iya. ketika dengar lolongan shh, gitu kan. Shh, gitu. Diam dulu sebentar, dan itu yang menjadikan si sosok itu makin kuat karena makin banyak warga yang percaya, makin banyak orang yang ke situ yang percaya, sosoknya makin eksis gitu jadinya. Iya. Oke, begitu. Makin terlestarikan. Dia dilestarikan kalau di Indonesia tuh, ya urban legend tuh harus dilestarikan. Siapa tahu bisa dibawa lawan perang gitu ya. Iya, 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 iya. Kena mental tuh musuhnya ada kalau kayak gitu. Wih, pakai tudung dulu kan, dia pakai tudung dulu pasti buka. Wih, gila. Oke, kalau begitu Oke. itu dia tadi cerita urban legendnya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya di cerita malam ini selanjutnya bersama narasumber-narasumber lain atau cerita-cerita lain yang lebih menarik dan yang lebih serem, lebih insightful nggak sih ya? Mungkin insightful gitu buat kita. Seru lah, anggap Ya serunya aja lah. anggaplah seru, karena gue juga baru tahu ada di daerah jauh, di daerah nan jauh di sana ada dukun kepala anjing gitu kan. Jadi kita, oh ini insight baru nih gitu. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Kami pamit, bye bye.